Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,12%, dengan total market cap mencapai di 100,03 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan tipis sebesar 0,27% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 22.421 USD ya. Lalu untuk Ethereum dia malah terkoreksi tipis sebesar 0,13% di angka 1.569. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,13% di angka 290,66. Dan untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,24% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 37 sen. Sementara untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 0,17% di angka 34 sen. Lalu untuk Polygon Matic dia terkoreksi cukup signifikan sebesar 1,48% di angka $1.15. Dan yang terakhir ada Dogecoin, dia terkoreksi sebesar 1,60% dan sekarang trading di angka 7 senan ya. Jadi overall kita bisa di sini cenderungnya Bitcoin dominan sedikit meningkat karena kalau kita lihat alts lain cenderung semua ya nggak semua tapi cenderung terkoreksi lumayan ya. Nah selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kemarin memang hari ini tidak ada yang terlalu penting. Hanya ada satu saja ya, ini adalah statement dari FOMC member yaitu Daly ya. Tapi kalau kita lihat di sini secara bintangnya hanya 2 saja jadi biasanya nggak terlalu ngaruh ya. Nah, ini untuk hari ini. Untuk besok ya, kita bisa lihat di sini apakah ada yang penting atau enggak dan ternyata enggak juga ya. Untuk besok sama-sama tidak ada yang terlalu penting. Ya, lagi weekend vibes lah seperti biasa. Jadi nggak terlalu banyak data-data dari US ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa Twitter. Nah, untuk analisa Twitter ini ngomongin suatu irama dari markets ya. Ini bear market 2019 dengan 2023. Nggak sama persis ya, nggak sama persis. Tapi kalau kita buat simpelnya tuh ini seperti double top yang inilah. Double top tapi yang sedikit lebih membuat higher high ya. Jadi double top itu nggak harus selalu persis sama ya. Kadang-kadang suka terjadi double top yang satu higher high dan higher low ya. Nah, kalau kita lihat di sini lagi-lagi nggak sama persis tapi cukup mendekati. Nah, pertanyaannya apakah akan terulang lagi seperti 2019 atau tidak ya? Nah, kalau 2019 kita tahu di sini tuh ada zaman-zamannya COVID ya. Awal-awal COVID banget ya. Dan ya buat lo yang ingat ya makanya namanya juga COVID-19 ya. Nah, ini sempat rally dulu terus 2020 crash ya karena kita tahu ya market mulai banyak yang stuck dan lain-lain. Nah, tapi pertanyaannya secara TA apakah dia akan mengulangi lagi polanya seperti di 2019 atau tidak ya. Lagi-lagi, kalau secara tren line cukup mirip ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke teknik analisisnya, kita akan bahas sedikit mengenai Silvergate. Ada beberapa yang nanya nih, Bang, Silvergate emang ngaruhnya apa sih ke kripto? Kenapa harga kripto bisa turun? Katanya gara-gara Silvergate. Oke, kita bahas sedikit ya. Jadi Silvergate ini adalah suatu bank yang sebenarnya sudah cukup lama. Setahu gue tuh dari tahun 80-an ya. Nah, jadi simpelnya si Silvergate ini mengatakan bahwa mereka berhenti menerima dan berhenti menerima atau memulai pembayaran ke atau dari Silvergate termasuk Coinbase, Galaxy Digital, Circle, Paxos, dan Bitstamp. Nah, kita tahu ini adalah exchanger besar. Jadi simpelnya Silvergate ini adalah seperti ya inilah penengahnya untuk mencairkan ya aset-aset kripto gitu untuk para exchanger besar. Nah, Silvergate yang telah menjadi bank masuk untuk bisnis cryptocurrency mengumumkan jika mereka tidak akan memenuhi tenggat waktu yang diperpanjang untuk mengajukan laporan tahunan yang memperingatkan bahwa mereka mungkin tidak akan beroperasi lagi dalam 12 bulan ke depan. Nah, ini membuat panik ya. Nah, seperti gue bilang tadi, banyak bursa besar dan pembuat pasar atau market maker bermitra dengan Silvergate untuk transaksi cepat antar entitas. Dan penghentian aktivitas apapun dapat berdampak pada likuiditas kripto global. Nah, maka karena news ini, ya, cryptocurrency market cenderung sedikit goyang kemarin, ya. Nah, ini dia penyebabnya kenapa Silvergate kemarin menjadi berita yang cukup hangat di dalam dunia kripto. As simple as that, ya. Nah, semoga saja ya ada bank lain yang step up dan bisa menjadi penengahnya lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan geser ke teknik analisisnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin basically lag in volume ya, lag in volume dan membuat doji lah kesannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia pada hari ini mulai retest ke 22.679. Nah, pertanyaannya apakah pada hari ini akan reclaim atau malah ke reject ya. Nah, for now sih masih ke reject ya. Nah, PR dari Bitcoin kalau bisa adalah dia reclaim 22.629 ya. Kalau dia bisa reclaim di sini, in theory akan oke. Nah, tapi kalau hari ini ke reject, ada probability dia bisa retest ke 21.611. Jadi bisa dibilang ini cukup penting nih dalam beberapa hari ke depan. Apakah akan ke reject lagi atau tidak ya. Itu PR untuk daily-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ya. Oh ya, belum buka ya, belum buka. Nanti bukanya itu besok ya, besok hari Senin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, masih di atas dari 104,13. Harapan kita adalah dia bisa buka di bawah dari MA20 dan di bawah dari 104,13. Nah, kalau itu bisa terjadi ya, kemungkinan besar cryptocurrency market bisa kembali lagi segar lah, kesannya bisa seperti itu, bisa rally lagi. Tapi kalau ternyata lagi-lagi mantul ke sini, apalagi sampai retest ke 105,62, probability-nya akan lebih terjadi koreksi yang lumayan ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara untuk indeks dolarnya, dan bisa dibilang overall untuk makronya juga seperti itulah kurang lebih ya. Nah, tinggal untuk Bitcoin mungkin sedikit lagi tambahan ya, PR-nya andaikan sampai ternyata dia gagal nih, andaikan dia gagal bertahan, bukan gagal bertahan, tapi gagal reclaim alias reject di sini. Nah, kalau sampai dia mulai turun, harapan gua adalah dia tidak membuat lower low dengan cara daily close di bawah dari 21.611. Karena kalau sampai tembus itu juga, probability untuk mengunjungi bull support band semakin besar, apalagi dengan berita fundamental yang seperti Silvergate yang seperti yang kita tahu tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke bagian buy limitnya, seperti biasa gue akan ingatkan dulu bahwa DCWT dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice tapi ke edukasi tujuannya ya. Dan buat kalian ingin mendukung TCI banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan ada berita bahagia bagi kalian yang promo hunter, karena sekarang Bybit sedang ada event baru buat lo yang tinggal di Philippines, Indonesia, dan Thailand. Nama eventnya adalah Roda Keberuntungan. Dulu sudah pernah ada, sekarang ada lagi. Keren banget ya, dan kalian bisa memenangkan peluang 100% ya, berbagai macam hadiah yang ada di sini ya. Yang pertama ada token senilai 41.000 USD totalnya ya, iPhone 14, Smart TV dan motor Yamaha. Lebih spesifiknya adalah kalian bisa memenangkan satu hadiah utama 10.000 USDT, ini artinya sekitar 150 juta ya. 3 motor Yamaha, 3 iPhone 14, 5 Smart TV dan token senilai 31.000 USD. Ada macam-macam di sini ya. Cara bermainnya sangat simpel. Ini seperti undian ya. Undian yang otomatis virtual di sini ya. Nanti kalian tinggal kumpulkan tiket sebanyak mungkin ya dengan berbagai macam cara di sini ya. Nah, semakin banyak tiket yang kalian dapatkan, semakin sering juga kalian bisa mencoba untuk memutarkan si undian ini ya. Really cool. Sekali lagi kriteria untuk partisipasinya gampang banget. Yang pertama pastikan lu dari Indonesia, Thailand atau Filipina. Dan yang kedua hanya untuk pengguna yang sudah KYC. Ya, jadi harus KYC dulu, jangan lupa ya. Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian bisa mendapatkan 2 tiket undian berhadiah dengan melakukan deposit perdana dan deposit total itu lebih dari 50 USD. Gampang banget ya. Lalu bisa dapat 1 tiket lagi apabila kalian trade token tertentu lebih dari 50 USD. Detailnya kalian bisa lihat di sini token apa aja. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah lagi apabila mendapatkan atau lebih tepatnya spot trading volume-nya melebihi 2000 USD. Dan juga bisa dapat 1 lagi tiket apabila spot trading lebih dari 20.000 USD. 1 tiket lagi untuk perdagangan derivatif lebih dari 20.000 dan banyak lagi ya. Jadi lagi-lagi untuk dapat tiketnya awalnya gampang banget ya, otomatis makin kesini makin susah. Tapi otomatis dengan hadiah seperti ini tentunya tetap menarik ya. Jadi buat lo yang mau ikutan jangan lupa untuk bisa cek link referral kita di bawah dan selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin.
Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, yang jadi buy limit yang tersisa dari yang sebelum-sebelumnya adalah tinggal buy limit ketiga saja, yaitu di 21.611. Buy limit pertama sudah kena, kedua sudah kena, dan tinggal ketiga saja. Ya, jadi kurang lebih untuk Bitcoin secara spotnya sekarang tinggal tersisa 21.611. Untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat di sini dia sudah mulai retest 22.629. Ini retest pertama ya. Nah, kita lihat sampai besok nih. Andaikan besok jam 7 pagi Bitcoin daily close di atas dari 22.629, berarti ya sudah ya setup posisi shortnya gagal. Nah, tetapi kalau besok pagi jam 7 Bitcoin masih daily close di bawah dari 22.629, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi bukan buka, tapi pasang limit posisi short di 22.629. Karena kalau sampai terjadi lagi retest kedua besok, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 21.611. Jadi itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 22.629. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita akan buka buy limit baru ya. Nah, untuk yang pertama ya tadinya kan ini buy limit ketiga, sekarang menjadi buy limit pertama, sudah kena beberapa kali dalam beberapa hari ke belakang. Buy limit kedua kita secara spot di 1519. Lalu untuk buy limit ketiga kita di 1434 atau MA200 di daily. Ya, jadi sekali lagi buy limit kedua di 1519, buy limit ketiga di 1434. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di 1567. Berarti buat lo yang tertarik untuk buka posisi long kemarin sudah buka. Sekarang sedang dalam keadaan profit tapi tipis banget ya. Kurang dari 0,5% lah kayaknya ya. Nah, target TP-nya masih di EMA50. Buat lo yang pengen hold terus silahkan boleh ya. Untuk posisi shortnya tinggal dibalik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA50 atau di 1623, kalian bisa buka posisi short dengan target TP di 1567. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Ethereum. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke BNB, dan untuk BNB kita bisa lihat buy limit ketiga kita kembali di retest. Ya, jadi buat lo yang sudah pasang buy limit 1, 2, 3 harusnya sudah kena semua ya. Nah, mungkin besok kita akan ganti buy limit yang baru ya. Jadi sama kayak posisi di Ethereum lah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200. Maka buat lo yang sudah nunggu posisi long dari kemarin sudah dapat di sini ya. Karena retest 1, retest 2. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit. Lumayan yang ini sih, kayaknya 1% mah ada ya. Nah, untuk posisi long di sini target TP-nya adalah di 296,8 ya. Itu untuk si posisi long target TP-nya di sini. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 296,8, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200. Jadi tinggal dibalik saja logikanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini. Kemarin dia retest lagi buy limit pertama kita. Jadi buat lo yang sudah pasang buy limit pertama di sini, sekarang sudah dalam keadaan sedikit profit ya. Dan buy limit kedua masih tersisa ya. Nah, jadi kurang lebih untuk XRP sekarang sekali lagi gue ulangi, buy limit pertama di 37 sen dan buy limit kedua secara spot di 36 sen. Sekali lagi ya gue ingatkan, buy limit untuk spot ini adalah untuk jangka panjang. Target TP-nya nanti kita akan bahas lagi kalau udah waktunya secara weekly ya. Nah, selanjutnya untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 juga. Jadi buat lo yang sudah nunggu sudah dapat posisi long di sini. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA20 untuk posisi long ya. Nah, untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau di 38 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 37 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat buy limit pertama sudah tembus, buy limit kedua sudah tembus, tinggal buy limit ketiga saja yang masih bertahan untuk AVAX ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat di sini
kondisinya buat lo yang sudah pasang buy limit ketiga di sini sudah sedikit profit ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini secara strukturnya ya atau secara resistennya MA200 mulai berubah menjadi resisten untuk AVAX ya. Nah, jadi kurang lebih untuk spot sudah kena semua. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini bahwa dia mulai retest 1 di di $16 lebih 4 sen ya. Apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua, kita sebenarnya bisa buka posisi long. Tapi dengan kondisi BTC seperti ini mungkin posisi longnya rada beresiko ya. Jadi kalau gue pribadi akan skip. Gue akan cenderung lebih ke wait and see jujurnya untuk AVAX ya. Karena kalau kita lihat di sini AVAX dropnya lebih terutama kemarin yang lebih parah dibandingkan beberapa alts lain. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya, lebih ke wait and see. Dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa gue akan ingatkan jangan pakai uang panas dan juga jangan over leverage. Dan untuk economic calendar pada hari ini sampai besok masih cenderung santai, jadi lebih ke technical analysis. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.